Rakyat sudah mulai tidak suka dengan Presiden Prabowo ketika membicarakan masalah kereta cepat WOS. Ya, seolah-olah Presiden Prabowo membela Pak Jokowi. Teman-teman, apa yang terjadi dengan Prabowo? Sehingga mau bertanggung jawab penuh kepada kereta cepat WOS. Ini akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi teman-teman, kalian subscribe video ini supaya tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bersyukur hari ini masih diberi kesempatan untuk menyimak langkah-langkah Prabowo dalam membangun Indonesia. Teman-teman sekalian, baru-baru ini kita dengar statement daripada Prabowo bahwa beliau akan bertanggung jawab penuh dalam masalah kereta cepat WOS. Padahal diketahui kereta cepat WOS ini merugikan negara, bahkan diduga ada markup yang dilakukan oleh petinggi-petinggi, misalnya Pak Jokowi, Luhut, dan Erick Thohir. Teman-teman, bahkan KPK mau menyelidiki masalah kereta cepat WOS. Tiba-tiba Pak Prabowo kok nongol seolah-olah membela Pak Jokowi, ya kan? Bahkan dalam pidato beliau mengiyakan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa tidak semua ini harus cari untung seperti yang dikatakan Pak Jokowi. Ini masalah publik, tapi rakyat mulai nggak suka dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena rakyat tahu di sini ada markup harga. Jadi ketika Pak Prabowo membela Pak Jokowi, maka beliau bisa dilengsarkan. Kenapa? Ini masalah rakyat yang terlalu simpati kepada Pak Prabowo, terlalu suka kepada Pak Prabowo, ya kan? Kemarin ketika hadirnya Purbaya, mereka suka. Tapi ketika sekarang Pak Prabowo mulai membela Pak Jokowi, maka rakyat mulai tidak suka lagi. Ini bisa digunakan dipolitisasi oleh sebagian orang untuk melengsarkan Pak Prabowo. Apa bisa Pak Prabowo dilengsarkan? Bisalah. Ya, karena Pak Prabowo tidak tahu bahwa yang dilakukan ini membuat rakyat marah, ya kan? Sebenarnya Pak Prabowo harus berhenti membela Pak Jokowi. Kenapa? Karena rakyat lagi dongkol-dongkolnya ke Pak Jokowi, dan posisi kepercayaan kepada Pak Prabowo lagi tinggi-tingginya. Jadi ketika Pak Prabowo mengatakan kita tanggung jawab, saya tanggung jawab, maka rakyat berpikir bahwa ini uang negara boleh disemena-menakan. Artinya rakyat kan butuh kejelasan tentang harga harga kereta WOS yang sebenarnya. Jadi ketika ini dilakukan, bahkan Pak Prabowo mengatakan nanti kita bayar dengan uang-uang hasil tangkapan korupsi. Uang-uang hasil tangkapan korupsi itu bisa dipergunakan untuk yang lain, bukan untuk membayar kereta WOS yang diduga ada markup harga. Rakyat menginginkan kalau memang di sini ada markup harga, dipanggil dong, ditangkap dong yang melakukan kejahatan. Kan begitu. Jadi ketika Pak Prabowo salah langkah, bisa-bisa Pak Prabowo lengser. Kenapa? Ini yang ditunggu-tunggu. Ingat, wakil presiden itu anaknya Pak Jokowi. Jadi ketika nanti diadu-adu, Prabowo harus mundur. Kenapa? Ini politik. Jadi kenapa Pak Prabowo terlalu sayang atau terlalu bodoh dalam menyikapi masalah kereta WOS? Sebenarnya dibiarkan saja, ya kan? Dibiarkan saja KPK menyelidiki. Paling-paling nanti di ujung-ujung udah nggak usah tangkap lah. Pokoknya ada jalan lah. Tapi kalau kayak gini, rakyat pasti berpikir, oh Pak Prabowo takut kepada Pak Jokowi. Sementara sebagian besar rakyat Indonesia sudah tidak suka apa yang dilakukan Jokowi, terutama dalam kereta cepat WOS. Ya kan teman-teman? Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi. Kita dengar berita-berita selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.